mengangkat tema di bidang kesehatan masyarakat. Nah, saya Nanda Berliana yang akan memandu acara hari ini. Nah, teman-teman, pas banget nih bulan Januari ini kita juga memperingati Hari Gizi Nasional. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema pentingnya gizi seimbang pada lansia. Nah, saya di sini nggak sendirian, tapi bersama Kak Evi. Nah, Kak Evi ini berprofesi sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan. Oke, langsung aja nih kita sapa ya teman-teman narasumber kita. Assalamualaikum Kak Evi. Waalaikumsalam Kak Nanda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu ya Kak, dan pastinya buat pemirsa semua yang lagi dengerin podcast kita, semoga sehat selalu dan stay safe ya, meskipun pemerintah sudah mencabut PPKM, namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi resiko COVID-19 dimanapun dan kapanpun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke sharing hari ini ya, tema hari ini yang luar biasa dan pastinya ini berkaitan juga teman-teman dengan kampus kita. Nah, kampus kita yang juga merupakan kampus ramah lansia. Oke, Kak Evi, seperti yang sering kita dengar ya, lansia itu kan usianya 60 tahun ke atas. Apakah betul, Kak? Ya Kak Nanda, jadi kalau menurut Undang-Undang nomor 13 ya tahun 1998 disebut bahwa lanjut usia atau lansia, nah itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kemudian nih Kak, berdasarkan Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019, lansia ini dikelompokkan jadi 3 nih Kak. Jadi ada pralansia, nah ini di usia 50 sampai 64 tahun, kemudian lansia muda di usia 56 sampai 80 tahun, dan kemudian lansia lanjut. Nah ini lebih dari 80 tahun ke atas. Berarti ada beberapa kategorinya juga ya Kak? Ya benar, jadi kalau kita udah mencapai usia 50 tahun nih Kak, maka ada sebutan kita nih Kak, yaitu jelita, hilang 50 tahun. Nah, terkait lansia ya Kak, pasti nggak langsung lansia kan, akan mengalami masa transisi dari usia dewasa ke lansia. Nah, dan pada saat lansia juga akan mengalami proses perubahan ya dan penuaan. Nah, menurut Kak Evi nih, kira-kira apa sih kaitannya antara gizi yang optimal dengan proses penuaan pada lansia tadi Kak? Ya, jadi dengan menurunnya fungsi dan kualitas jantung serta pembuluh darah serta organ penting lainnya pada lansia ya Kak Nanda gitu ya. Jadi itu dapat menurunkan imunitas dan juga meningkatkan oksidan atau racun ya, yang akhirnya akan menimbulkan berbagai penyakit nih gitu ya. Gangguan metabolik gitu, seperti misalnya seperti hipertensi, kemudian hiperkolesterol, diabetes, asam urat gitu ya. Nah, banyak deh ya macam-macam gangguannya gitu pada lansia. Nah kemudian juga karena penurunan fungsi sistem saraf gitu ya, pada lansia juga ini daya ingatnya akan berisiko menimbulkan demensia gitu atau cepat lupa. Nah dari kondisi tersebut maka lansia itu memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Nah untuk mempertahankan status gizinya gitu yang optimal. Kemudian supaya gizi tetap optimal ya Kak ya, maka perlu memenuhi gizi seimbangnya. Oke. Nah, terkait gizi seimbang ini Kak, dulu kan kita sempat mengenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Iya betul, 4 sehat, 5 tapi sempurna. ternyata hal tersebut sudah tidak relevan dan diganti menjadi gizi seimbang. Nah, apa sih Kak makna atau definisi dari gizi seimbang ini dan kaitannya dengan lansia? Oke, jadi benar kan Anda bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah tidak relevan ya, karena sudah disempurnakan dengan pedoman gizi seimbang. Nah ini juga sesuai dengan Permenkes nomor 41 tahun 2014. Jadi kita tidak menggunakan lagi 4 sehat 5 sempurna, nah tapi yang kita kenalkan adalah gizi seimbang. Nah apa sih gizi seimbang itu gitu ya? Nah gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari gitu ya, yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dari, kalau untuk lansia berarti harus disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia gitu ya. Nah ini juga harus sesuai dengan berat badannya, tinggi badannya, kemudian jenis kelamin, kemudian
aktivitas fisiknya juga. Nah, seperti itu. Oke Kak, nah kalau terkait pesan gizi seimbang pada lansia itu gimana Kak? Ya, oh iya tadi saya lupa juga. Untuk gizi seimbang ini perlu dikuatkan dengan 4 pilarnya. Jadi yang pertama itu dengan mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam gitu. Jadi kita memperkenalkan menu itu tidak hanya satu menu saja, tapi beraneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, membiasakan melakukan perilaku hidup bersih, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur ya, dengan dalam rangka mempertahankan berat badan supaya normal dan juga untuk mencegah masalah gizi. Oke. Nah terkait tadi ya sempat disinggung 4 pilarnya. Nah, sedangkan selain 4 pilar itu ada nggak sih Kak pesan-pesan tersendiri untuk gizi seimbang pada lansia? Baik, untuk pesan gizi seimbang untuk lansia itu sendiri, nah ini ada banyak nih Kananda ya. Satu itu adalah lansia itu harus menjaga keseimbangan energinya gitu ya, untuk mencapai dan menjaga berat badannya tetap normal. Nah itu dengan menerapkan pola makan yang sehat ya, seperti asupan makanannya itu dan minumannya itu harus yang padat gizi gitu. Kayak misalkan memilih makanan itu untuk susu dan hasil olahannya itu harus yang rendah lemak, dan juga contohnya nih kayak misalkan untuk daging mungkin dikonsumsinya adalah lansia mengkonsumsi daging yang khasnya gitu, atau Daging sapi ya Kak? ya daging sapi yang bagian tengah. Nah itu kan dagingnya empuk ya Ananda ya. Nah, kemudian ayam, ikan, kemudian juga bisa makanan yang mengandung biji-bijian, kacang-kacangan. Nah itu berarti hal yang tadi udah Kak Evi sebutkan ini sesuai sama yang terpampang di sini ya Kak? Oh iya betul. Nah ini adalah visualisasi gizi seimbang, dalam satu kali makan. Jadi kalau dalam satu gizi seimbang itu kan ada di dalam tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau satu hari kita itu harus makan 3-4 porsi makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian untuk sayurannya itu mengandung 3-4 porsi, kemudian buah-buahannya harus mengandung 3-4 porsi, kemudian lauk pauknya 3-4 porsi, dan kemudian harus batasi gula, garam, dan lemaknya. Nah ini adalah visualisasi tumpeng gizi seimbang dalam satu kali makan nih Kananda. Jadi kalau misalkan ini isi piring kita ini harus terdiri dari 2/3-nya ini adalah makanan pokoknya gitu. Nah makanan pokoknya ini mengandung karbohidrat. Nah ini bisa nasi, bisa Kananda, jagung gitu ya. Kananda biasanya makan apa nih? Singkong atau ubi bisa juga ya? Bisa juga. Oke, terus kemudian 2/3-nya lagi diisi dengan sayuran gitu. Sayurannya beraneka ragam. Kemudian 1/3-nya adalah buah-buahan, dan 1/3-nya lagi adalah lauk pauk. Nah, jangan lupa selain isi piringku, ini juga kita harus minum air putih gitu ya. Dan kemudian jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian dan juga memantau berat badan secara rutin gitu ya. Seperti itu. Ya berarti memang harus disesuaikan ya Kak, harapannya disesuaikan dengan isi piringku saat makan sehari-hari. Oke, selain tadi hal-hal yang asupan makanan dan minuman itu ada lagi nggak sih Kak? Ada pesan yang kedua. Oke, tadi membatasi konsumsi gula garam ya. Oke, gula garam dan lemak ya Kak? Iya, nah, gula garam dan lemak ini kadarnya berapa sih Kak yang wajarnya untuk perharinya gitu? Oke, jadi kalau misalkan untuk gula, nah itu perharinya maksimal adalah 4 sendok makan gula, kemudian untuk yang asin mengandung garam, nah itu adalah 1 sendok teh. Kemudian untuk lemak atau minyak, nah ini maksimalnya adalah 5 sendok makan. Jadi ingat aja kan ada 4, 1, 5. Oke. Selain itu ada lagi nggak Kak pesan seimbang? Nah, kemudian yang ketiga adalah membiasakan konsumsi kalsium dan vitamin D nih. Nah, jangan lupa berjemur di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, ini fungsinya untuk membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh ya.
seperti itu. Kemudian ada lagi nih pesan yang keempat nih Kananda, yaitu membiasakan konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian ya. Nah ini juga untuk memperlancar pencernaan dan juga untuk mencegah sembelit atau konstipasi. Nah, para lansia biasanya suka sembelit ya. Nah ini makanya seperti itu. Kemudian minum air putih sesuai kebutuhan. Nah ini untuk para lansia juga konsumsi seharinya itu anjurannya 16 sehari Kak. Oh berarti beda sama yang umum ya Kak? Biasanya kan yang umum tuh 18 seharinya. Ya anjurannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan anjuran untuk orang dewasa yang umumnya adalah 18 sehari. Oke. Selain itu ada lagi Kak, selain minum air putih, mengkonsumsi sayuran? Oke, selain itu pesannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah ini sebaiknya terpenuhi dari asupan makan sehari-hari. Nah ini tadi jangan lupa ya untuk 1 kali makannya seperti itu, dengan isi piringku. Kemudian pola makan yang sehat itu juga harus mencegah penyakit ya Kak ya, yang apalagi terkait dengan penyakit makanan atau foodborne disease ya. Nah ini dengan menerapkan 4 prinsip keamanan pangan, yaitu bersihkan, pisahkan, olah atau masak, kemudian simpan pada suhu yang tepat. Nah, hal ini untuk menghindari resiko penyakit terkait makanan. Nah yang terakhir Kak, nah pada lansia ini harus melakukan aktivitas fisik yang ringan yang cocok dengan kondisi lansianya. Terus bersepeda gitu. Iya betul sekali. Nah jadi aktivitas fisik yang biasa dilakukan oleh lansia. Oke. Ya menarik nih teman-teman. Jadi banyak sekali ya pemirsa yang sudah Kak Evi sampaikan terkait pesan gizi seimbang. Nah lalu apa sih Kak manfaatnya untuk lansia itu sendiri ketika mereka sudah menerapkan tadi ya pesan-pesan gizi seimbang itu? Oke, manfaatnya kan Anda ya. Manfaatnya kalau lansia menjaga gizinya secara optimal, yang pertama tentunya adalah lansia tersebut dapat menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal juga gitu ya. Kemudian sehingga lansia dapat sehat, mandiri dan produktif gitu di usianya. Dan kemudian yang kedua adalah lansia tersebut akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik gitu. Nah ini bermanfaat untuk dapat mencegah penyakit ya. Penyakit infeksi ataupun penyakit yang menurunkan risiko terjadi penyakit degeneratif kayak diabetes tadi, hipertensi, stroke gitu ya. Oke. Nah berarti memang harus terus dijaga ya Kak gizi seimbang itu dalam aktivitas lansia sehari-hari. Nah lalu gimana nih caranya dan apa aja yang perlu dilakukan oleh lansia untuk dapat terus mengoptimalkan gizinya Kak? Oke, jadi lansia itu harus mengoptimalkan gizinya dengan bagaimana gitu ya. Nah tentunya lansia juga harus tahu berapa kebutuhan energi atau kalori kebutuhan tubuhnya gitu. Nah tahunya dari mana? Nah, Bapak Ibu yang lansia, nah ini disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan kalorinya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Oh berarti pernah dengar nih ada posyandu lansia juga ya Kak? Betul sekali kan Anda. Jadi ini perlu dukungan juga nih dan penguatan dari keluarga ataupun orang terdekat gitu ya untuk membantu para lansia ini secara rutin datang ke posyandu ya. Kalau posyandu lansianya tidak ada di sekitar RT-nya, maka bisa nih datang ke puskesmas gitu ya yang ada layanan gayatri atau untuk lansia. Kemudian berikutnya yang penting nih Kananda, jadi lansia itu harus memenuhi kebutuhan zat gizinya dengan asupan gizi seimbang sehari-harinya gitu. Jadi diantaranya dengan terpenuhinya tadi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Nah ini sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Oke, wah menarik ya Kak. Jadi memang perlu banget nih dukungan juga dari berbagai pihak ya Kak, nggak hanya lansia itu sendiri tapi juga keluarga terdekatnya ya. Iya oke. Nah terakhir nih Kak, sebagai mahasiswa kira-kira ada nggak sih Kak pesan-pesannya untuk kita kan mahasiswa nih Kak, nah pesan-pesannya gimana caranya supaya bisa terus meningkatkan kesadaran atau mengedukasi ya masyarakat sekitar supaya tetap menerapkan gizi seimbang itu khususnya pada lansia. Baik, jadi sebagai mahasiswa ya, kita kan berperan sebagai agent of change ya. Nah, ini agent of change ini
dengan mengedukasi mulai dari diri sendiri gitu ya, terus keluarga, kemudian orang terdekat. Nah ini dengan melakukan atau menerapkan pesan-pesan kesehatan gizi seimbangnya itu sendiri untuk diri kita sama keluarga kita ataupun orang-orang terdekat kita. Nah kemudian semoga kita semua dapat mengedukasi keluarga ya, orang terdekat di sekitar kita, bahkan masyarakat luas. Nah seperti saat ini yang dilakukan oleh Kak Nanda nih dalam podcastnya ini. Oke Kak. Wah, menarik sekali ya pemirsa semua di sini. Pemirsa juga udah mendapatkan banyak sekali pesan gizi seimbang ya, khususnya tadi pada lansia. Nah, tapi sudah tidak terasa nih waktu kita sudah di ujung waktu. Jadi saya rasa cukup ya, karena luar biasa sekali materi yang dan sharing ilmunya dari Kak Evi tadi. Makasih banyak Kak Evi yang sudah sharing ilmunya terkait pentingnya gizi seimbang pada lansia. Sama-sama Kak Nanda, dan semoga pemirsa dan juga apa yang telah kita bahas di sini gitu ya, itu bermanfaat khususnya bagi kesehatan lansia, agar lansia Indonesia sehat, mandiri, dan produktif. Oke Kak. Ya, jadi pemirsa, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini seperti yang udah dikatakan sebelumnya ya, bahwa penting banget menjaga mertua kita di usia lansia. sorry, aku masih jomblo ya, jadi bercanda guys. Jadi pentingnya menjaga gizi seimbang pada lansia. Nah, lansia juga memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal sehingga dapat sehat, mandiri, dan produktif di usianya. Juga dapat mencegah penyakit infeksi dan penyakit yang bisa menurunkan resiko seperti penyakit degeneratif, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui pesan gizi seimbang yang sudah disampaikan tadi, semoga dapat membantu kita semua ya dalam mengedukasi keluarga, masyarakat, sehingga lansia di Indonesia bisa sehat, mandiri, dan produktif terwujud di era 5.0. Oke, keep happy, keep healthy, and keep safety. Saya Nanda Berliana pamit undur diri. Terima kasih banyak pemirsa semua yang masih stay sampai akhir ini. See you next in the podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.